Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Dijalankan dulu saya yang Ayang Permatasari. dijalankan Lagi dulu. loading, Pak. Lagi loading. Oke, sudah terlihat. Baiklah, saya Ayang Permatasari, nomor BP 19168. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Desain Plafon Rumah Berbasis Web, Studi Kasus Diglosi Plafon PVC Premium Buayan Padang Pariaman. Yang pertama yaitu latar belakang, mengenai latar belakang. Yang pertama yaitu pelanggan mengalami kesulitan dalam pemesanan. Jika pelanggan itu berada di luar Padang Pariaman, ingin memesan ataupun hanya ingin melihat motif, berbagai motif plafon, maka akan merasa sulit jika langsung datang ke tokonya. Yang kedua yaitu kesulitan dalam pengolahan data. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam pembuatan laporan. Yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah pelanggan dalam memesan secara online? Yang kedua yaitu apakah dengan merancang sistem informasi ini dapat mempermudah dalam pengolahan data? Yang ketiga, apakah dengan merancang sistem informasi ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan? Yang berikutnya, batasan masalah. Sistem informasi ini difokuskan pada website informasi dan pemesanan. Sistem informasi ini mengelola data pelanggan, data keuangan, data karyawan, data pesanan, data laporan pesanan, laporan keuangan, dan laporan pelanggan. Yang berikutnya yaitu hipotesa. Diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah pelanggan dalam memesan secara online. Diduga dengan membuat sistem informasi ini akan mempermudah dalam pengolahan data. Yang ketiga yaitu diduga dengan membuat sistem informasi ini akan mempermudah dalam pembuatan laporan. Ini desain output data pelanggan, data karyawan, data testimoni, data laporan uang masuk, laporan uang keluar, laporan persediaan barang, laporan pembelian, laporan penjualan. Yang berikut yaitu input persediaan barang, input pelanggan, input karyawan, input uang masuk, input karyawan, input uang masuk, input data barang, input pembelian, input penjualan, input testimoni. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Untuk bab satunya saya rasa cukup bagus ya. Tidak ada koreksi signifikan di sana. Namun untuk rencana desain input outputnya coba di output dulu. Oke, ada output apa saja tadi? Output laporan penjualan. Ya, saya ingin lihat. Saya ingin lihat dari awal. Oh. Oke, ini data pelanggan, kode pelanggan, nama, alamat, nomor telepon. Oke. Terus? Apa lagi? Karyawan. Ya. Iya, Pak. Ini gunanya buat apa dalam sistem? Perannya sebagai apa nanti? Nggak ada ya? Atau ada nanti berelasi dengan apa gitu nanti dia? Kalau saya lihat dari yang input sih nggak ada relasinya gitu ya. Akhirnya hanya pendataan karyawan saja gitu ya.
Ya, Iya, mungkin Pak. bisa saja ada, nanti dia kemana larinya gitu ya. Misalnya ke gaji ataupun ke apa gitu ya. Artinya ini kan berdiri sendiri kalau gitu gitu. Jadi Ayang harus mencari nanti karyawan ini buat apa gitu ya. Itu yang pertama. Ada nggak apa-apa, kan bagus juga. Kalau kita mau mencari nomor telepon karyawan kan jelas jadi ada gitu ya, mudah, alamatnya mudah gitu ya. Cuman ini harus ada korelasi dengan tabel-tabel yang lain ya. Itu yang pertama. Terus apalagi? Testimoni, oke lah, ini ya biasa. Terus laporan uang masuk, berarti di input ya, ada input uang masuk ya. Iya, Pak. Ya, sebenarnya kan kalau uang masuk di sini pasti dari penjualan lah ya. Iya. Artinya datanya bisa diambil dari transaksi penjualan sebetulnya. Tapi ini plafon ya, pemesanan ya. Iya. Oke, terus uang masuk, uang keluar. Oke, terus. Nah, ini sebentar. Berkenaan dengan uang masuk dan uang keluar, mestinya ada ini ya, ada balancingnya gitu per bulan. Ya, jadi berapa yang masuk, berapa uang keluar. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi keuntungan berapa gitu. Jadi ada balancing antara uang masuk dan uang keluar gitu. Ngerti ya? Iya, Pak. Ya, terus apa lagi? Ini stok barang ya. Iya. Terus pembelian. Ya, karena ini sebetulnya di latar belakang tadi saya melihat Anda memulai dari pemesanan gitu, mempermudah pemesanan. Tapi saya nggak ngelihat input pemesanan barangnya gitu. Apakah pemesanan sama dengan pembelian? Nah, gitu. Ya, harus diperhatikan itu. Apakah sama pemesanan sama pembelian? Ya, apakah sama pemesanan sama pembelian? Terus? Pembelian. Ya. Apalagi outputnya? Pembelian penjualan ya? Laporan penjualan. Udah, ini aja. Apalagi? Iya, Pak. Nah, ini Ayang, ini kan sistemnya adalah online ya. Jadi iya, Pak. Yang pertama adalah Anda harus membuat tampilan homepage-nya. Ya. Karena ketika klien atau konsumen masuk ke sistem ini kan dia akan ditampilkan halaman pertama ya. Bagaimana cara dia memesan? Ya, itu kan ada input pemesanan ya atau input pembelian lah. Ya. Nah, itu bagaimana tampilannya dari sisi, ingat ya, kalau online itu ya, sistem online itu pasti ada dua sisi. Ya. Sisi konsumen ya, jadi interface untuk konsumen sama interface untuk admin. Ya. Nah, bila perlu mungkin kalau ada aktornya, ada pimpinan, berarti interface untuk pimpinan misalnya. Itu harus jelas ya. Jadi harus jelas ininya ya. Ini bagi semua ya. Kalau sistem online itu Anda harus membuat desain itu sesuai dengan aktornya. Ya. Jadi interface untuk pelanggan bagaimana, interface untuk admin bagaimana ya. Terkadang juga kalau sistem online itu kan ada ada front desk-nya bagaimana gitu ya, sistem tampilan di depan, nah gitu. Oke Ayang ya. Iya Pak. Ya itu perbaikan buat Anda, nanti akan saya share juga perbaikannya di ini.
Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Silakan ditutup presentasinya. Baiklah, terima kasih kepada Pak Imam Gunawan telah memberikan kritik dan sarannya. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Zakri Wahyudi. Silakan Zakri. Warahmatullahi wabarakatuh. Mati internetnya. Enggak. Enggak. Oke, silakan dimulai. Baik, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka nama saya Zakri Wahyudi, nomor WP 1710095. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang Belum berjudul hasil, baru mau rencana. Sistem Informasi Pengelolaan Data Kinerja Pegawai berbasis web pada SMAN 1 Negeri Petamuan, Padang Pariaman. Dijalankan dulu PowerPoint-nya. Latar belakang. SMAN 1 Petamuan merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri. Ya, PowerPoint-nya dijalankan dulu, itu kecil loh. Udah? Oh iya. Belum. Baiklah. Latar belakang. SMAN Negeri 1 Petamuan merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang berada di Kabupaten Padang Pariaman. SMAN Negeri 1 Petamuan ini merupakan sekolah yang baru berdiri pada tahun 2016. Penggunaan teknologi di SMA Negeri 1 Petamuan ini juga tidak ketinggalan dengan sekolah lainnya. Karena berdasarkan survei yang dilakukan, pengelolaan data kinerja pegawai pada SMA 1 Negeri Petamuan sudah menggunakan komputer sebagai alat bantu, tetapi mengolah data masih menggunakan pencatatan. Sedangkan menggunakan komputer hanya sebatas mengetik data dan membuat laporan. Sistem yang secara khusus menangani atau mengelola data pegawai masih belum ada. Selama ini pengelolaan data sering terjadi penumpukan data atau bahkan kehilangan data. Rumusan masalah. Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka disusun rumusan masalah yang akan dibahas adalah yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengolahan data kinerja pegawai pada SMA Negeri 1 Petamuan. Batasan masalah. Dari masalah di atas, maka penulis akan membatasi ruang lingkup membahas agar penulis lebih terarah. Adapun ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas yaitu sistem informasi pengelolaan data kinerja pegawai pada SMAN Negeri 1 Petamuan. Hipotesa. Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka diambil suatu hipotesa yang diduga dengan merancang dan membangun sistem informasi pengelolaan data kinerja pegawai pada SMAN 1 Negeri Petamuan dapat mempermudah dalam pengolahan dan penyimpanan data kinerja pegawai dengan akurat. Desain input, login, input data pegawai, input data pejabat, input data pangkat, input mutasi, input pensiun pegawai, input data PKG. Ini laporan data pegawai, laporan data pejabat, laporan data pangkat, laporan data mutasi, pensiun pegawai, laporan PKG, penelitian kinerja guru. Oke, Zakri, kita lihat dari rumusan masalah dari latar belakang dulu ya.
Oke, Jakri. Ya. Ini dari latar belakang ini gapnya apa coba? Problemnya apa? Masalahnya apa? Kenapa? Kurang jelas, A? Dari latar belakang yang Anda buat ini, gapnya apa? Masalahnya apa? Problemnya? Masalahnya itu, A, pengelolaan datanya sudah menggunakan komputerasi, tapi dalam pengolahan data atau masih menggunakan pencatatan. Itu bukan masalah. Dan itu bukan masalah, kan nggak jadi masalah kan? Kan sering saya bilang kalau hal seperti itu bukan masalah. Yang jadi masalah itu adalah efek dari itu. Apa? Problemnya adalah sering terjadi penumpukan data dan kehilangan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah problemnya hanya itu? Ya, apakah tidak lambat dalam membuat laporan? Nah, gitu. Ya. Jadi dengan sistem yang ada sekarang itu apa sih yang dirasakan harusnya gitu? Ya, penumpukan data ya boleh lah. Ya penumpukan data itu maksudnya nggak tahu juga siapa sih yang menumpuk itu gitu. Kehilangan ya, atau lambat dalam membuat laporan, data tidak akurat gitu ya, sering salah gitu. Nah, itu jadi harusnya di latar belakang diceritakan. Nah, itu akan muncul menjadi rumusan masalah. Coba rumusan masalahnya. Ini bukan masalah kan? Bagaimana merancang dan membangun informasi pengolahan data kinerja ya bukan masalah itu. Itu kita lagi mencari, ya betul kan, masalahnya itu bagaimana merancang. Harusnya rumusan masalah itu masalah yang terjadi tadi itu. Misalnya, apakah dengan sistem informasi yang dirancang akan membuat laporan lebih cepat, lebih akurat, dan lain sebagainya lah gitu. Ya. Nah, jadi ini rumusan masalah kamu salah gitu ya. Lihat contoh-contoh teman-temannya ya. Nah, termasuk berarti kalau rumusan masalah salah tuh hipotesa juga ikutan salah ya. Nah, batasan masalahnya mana nih? Ada. Nah, ini juga bukan batasan masalah, ini mah nama sistem. Sistem informasi pengolahan data kinerja pegawai itu nama sistemnya kan. Nama sistem yang mau bangun itu. Bukan batasan masalah gitu. Batasan masalah itu adalah ya apa yang ada, apa yang tidak ada di sistem yang akan dibuat. Itu batasan masalah. Misalnya batasan masalahnya tidak termasuk gaji pegawai gitu. Tidak termasuk absensi pegawai. Nah, itu kan batasannya kan. Misal ya. Atau sistem informasi ini membahas tentang pelaporan kinerja, input pegawai, penilaian pegawai gitu ya. Oke, itu bab 1 dirubah lagi semua ya. Baik, Kak. Sekarang ke desain input output lagi rencananya. Ini input pegawai ya, pegawai. Terus ya. Input data jabatan. Terus input data pangkat. Input mutasi. Input pensiun pegawai. Terus input data PKG. PKG itu apa tuh? Iya, ini nama pejabat penilai. Ya. Format PKG. Ini menunya yang sebelah ini. Apanya? Mana? Isiannya apa itu? Format PKG. Isiannya apa ya? Yang format PKG itu belum ada punya. Nanti ada from barunya. Coba. Nggak jelas nih desainnya. Terus? Iya.
Ini kan sistem online ya. Jadi ya itu tadi, kalau sistem online itu yang akan menilai siapa? Jadi yang akan menilai siapa nih? Itu biasanya kan yang menilai kepala sekolah. Kepala sekolah. Jabatan paling Itu tinggi. harus ada interface untuk kepala sekolah. Lalu si guru bisa ngapain gitu, pegawai. Nah, berarti ada interface untuk pegawai gitu ya. Nanti nggak? Ya. Oke, coba outputnya, lihat outputnya. Laporan data pegawai. Laporan Terus? Jabatan, laporan pangkat. Ini data mutasi. Ya, mutasi nggak tahu buat apa ya. Terus? Ini data pensiun pegawai. Enggak, ini kok mutasi sama pensiun ini ada hubungan sama kinerja? Ada biasanya. Hah? Masa ada? Ada hubungan dengan penilaian kinerja pegawai? Kalau pengolahan data pegawai mungkin iya, tapi kalau kamu kan judulnya penilaian kinerja kan? Iya. Iya. Kalau penilaian kinerja tentu nggak ada hubungan dengan mutasi sama pensiun. Fokus ke penilaian harusnya kan? Penilaian. Iya. Ya, kamu saya referensi lagi lah penilaian itu gimana caranya gitu. Baik. Terus apa lagi? Tadi saya lihat yang banyak itu. Ini laporan PKG-nya. Nah, harusnya ini yang menjadi sorotan utama gitu. Bagaimana sistem kamu itu bisa mengeluarkan output seperti ini? Ya, inputnya apa saja gitu ya, laporannya bagaimana? Terus harusnya ada laporan PKG yang dalam bentuk seluruh pegawai gitu. Ya, artinya perlu didesain ulang lah ini ya, desain. Baik, Kak. Ya, ini punya Zakri ini bab 1 perlu dirubah hampir semuanya, termasuk juga rencana input output ini bagaimana untuk ke penilaian kinerja itu, karena judul kamu kinerja, saya rasa tidak ada hubungan sama pensiun dan mutasi ya. Tapi kalau data kepegawaian, nah mungkin kalau enggak ini aja diganti aja judulnya menjadi sistem informasi kepegawaian dan penilaian kinerja guru. Ini bukan penelitian ya, penilaian harusnya. Kok penelitian ya? Memang penelitian namanya. PKG itu penelitian apa penilaian? Penilaian kinerja guru, A. Penilaian kan? Penilaian. Ya, ini penelitian. Ya, nanti mungkin bisa kita lihat dari bukti hasil laporan kamu itu. Hasil survei ya. Mana sih surveinya ada? Yang rapat ini baru daftar guru kepegawaian. Aduh. Harusnya kamu lihat. Daftar PKG-nya belum ada dibuat, Kak. Harus bikin format PKG-nya bagaimana formatnya. Kalau nggak ada format PKG-nya itu nggak tahu kita mau bikin penilaian seperti apa ya. Harus cari referensi tentang penilaian kinerja guru ya. Oke ya. Baik, Kak. Ya, ini masih belum dulu nih. Dirubah lagi. Oke, terima kasih. Silakan tutup presentasinya. Baiklah, terima kasih untuk Imam telah mengkritik dasaran hasil proposal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Ya, aku Oke, Aziz,
silakan dimulai. Ya. Aziz Okta Violet. Aziz Oktavira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, wabarakatuh. hari ini saya akan menyampaikan perencanaan seminar proposal saya yang berjudul Perancangan dan Implementasi Mikrotik CHR Cloud Hosted Router Raudis Image sebagai VPN Virtual Private Network pada VPS server untuk remote router dari luar jaringan atau jarak jauh, studi kasus PT Indonesia Softmedia Teknologi. Latar belakang. Hampir semua perusahaan menggunakan router sebagai alat kontrol jaringan internetnya. Dengan menggunakan router, kita dapat mengatur lalu lintas data internet yang sedang digunakan. Dikarenakan pentingnya fungsi dari router dalam mengontrol internet, maka diperlukan ketersediaan akses terhadap router secara real time, dalam artian router bisa diakses kapan saja ketika dibutuhkan. Untuk bisa mengakses router ketika masih terkoneksi ke jaringan lokal bukanlah menjadi hal yang menjadi kendala adalah ketika seseorang administrator tidak berada dalam jangkauan jaringan lokal atau sedang berada di luar jaringan sehingga router tidak bisa diakses. Rumusan masalah. Apakah dengan membuat dan merancang mikrotik CHR pada VPS bisa memudahkan administrator meremote atau mengakses router dari luar jaringan atau jarak jauh? Dari batasan masalah. Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan agar penulis lebih terarah. Adapun ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, perangkat router yang digunakan adalah mikrotik router OS dan router tenda F3. Yang kedua, menggunakan VPS sebagai VPN server. Yang ketiga, menggunakan VPN L2TP. Yang keempat, menggunakan IP mode PPOE untuk remote web management pada router klien. Hipotesa. Diduga dengan membuat dan merancang mikrotik CHR Raudis Image sebagai VPN server pada VPS bisa memudahkan administrator meremote atau mengakses router dari luar jaringan atau jarak jauh. Topologi jaringan. Ini adalah topologi perencanaan seminar proposal saya yang akan menggunakan mikrotik sebagai VPN client dan router F3 sebagai router client. Jadi kita bisa meremote mikrotik server dan router client menggunakan jaringan seluler walaupun kita tidak terkoneksi dengan jaringan lokal. Ini lampiran pengambilan data. Terima kasih. Oke, Aziz ya. Saya mungkin mau mengkoreksi pertama dari judul dulu ya. Judul Anda ini kepanjangan, Aziz. Ya. Kalau judul penelitian ini kalau mau dijadikan jurnal kadang-kadang cuma ini siapa nih? Ya, jadi nanti kita coba Aziz sederhanakan judulnya. Jangan terlalu panjang gitu. Ini kelihatannya kepanjangan banget. Kemarin panjang lagi, lebih sekarang baru udah dikecilin ya. Ayo kecilin lagi gitu. Jadi mungkin ya nanti diskusi sama Pak Novinaldi ya, Pak kata Pak Imam, ini masih kepanjangan juga gitu. Atau mungkin kan memang judul juga tidak boleh disingkat kan gitu ya. Ya, artinya kalau bisa ya. Nah, jadi ini kan intinya adalah Anda membuat sebuah sistem untuk remote router. Bukannya router memang bisa di remote jarak jauh? Enggak, dia cuma dari lewat jaringan lokal. Kalau kita sudah berada di luar jaringan nggak bisa lagi, Sebentar ya, ini siapa nih? Oke. Ya, itu yang pertama ya. Coba lihat lagi itu
Jadi masalah utamanya adalah satu aja ya, bahwa router tidak bisa di remote jarak jauh. Ya, nggak menjadi ini. Iya, Jis? Iya, ya. Ya, setahu saya bisa itu. Router itu biasanya di remote. Enggak, bisa, tapi emang dibuatkan sistem kayak gini. Apa? Bisa, tapi harus dibuatkan sistem kayak pakai VPN. Dia bisa di remote kalau ada IP publiknya. Ya. Dia Jadi bisa di remote kalau ada IP publiknya. Yang punya kamu ini yang nggak ada IP publiknya. Nanti. Iya, kan router nggak ada IP publiknya untuk remote. Ya, enggak gini. Biasanya router itu kan bisa di remote dari jarak jauh. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sistem bisa, Anda itu tapi seperti apa? Terhubung dengan jaringan lokalnya. Iya. Saya sedang mencari kelebihan punya kamu ini gitu loh. Ya. Dengan yang biasa. Kita remote kan biasanya kita remote-nya tuh masih dalam jaringan lokal, Yang punya saya ini, nanti kita dimanapun berada, kita bisa remote menggunakan jaringan GSM, hotspot melalui hotspot HP, Oh, kelebihannya pakai HP. Nah, maksudnya tetap pakai laptop, tapi jaringan sumber internetnya nanti dari tethering HP, Tethering HP. Ya. Kan beda jaringan sama jaringan mikrotiknya, Pak. Lalu, Mbak? Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, itu ya. Ya, saya tentu harus menggali kelebihannya apa gitu. Karena dalam kondisi normal kan bisa aja di remote gitu, ya. Enggak, kalau di luar jaringan, nggak bisa di remote langsung, kalau di luar jaringan yang dibagikan. Iya, nggak usah kamu marah, Jis. Saya sedang mencari, ya. Saya sedang mencari kelebihannya. Biasanya bisa, makanya saya sedang menanyakan apa kelebihan punya kamu. Nggak usah emosi. Iya. Ya, akan udah kelihatan sekarang bahwa kamu akan meremote menggunakan tethering HP yang berbeda jaringan. Nah, gitu. Iya. Ya. Tanggal bilu waktu itu mah. Oke ya. Oke lah, udah jelas punya kamu. Sekarang ya, silakan ditutup presentasinya. Ya. Baik, terima kasih kepada AA yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya. Lebih dan terkurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berikutnya Sri Yosi. Silakan Sri Yosi. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar saya berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Kepolisian Terpadu pada Polres Pariaman. Latar belakang. 1. Kesalahan dalam pencatatan atau pengolahan data. 2. Penyimpanan data yang kurang aman. 3. Kesulitan dalam mengurus ulang pembuatan laporan. 4. Proses pembuatan laporan yang kurang efektif, sehingga menyebabkan kurangnya efisiensi waktu dalam pembuatan laporan. Rumusan masalah. 1. Apakah dengan sistem informasi yang dibuat dapat memudahkan unit SPKT
dalam melayani masyarakat dalam pembuatan STTLP, surat tanda terima lapor polisi. 2. Dengan sistem informasi yang dibuat dapat memudahkan petugas dalam pengolahan data SPKT. 3. Apakah dengan sistem informasi yang dibuat dapat memudahkan masyarakat dalam pembuatan pengaduan kepada unit SPKT. 4. Apakah pengawasan dapat secara langsung dilihat oleh Kepala Administrasi SPKT dengan melihat laporan yang telah ada pada sistem yang terintegrasi sehingga bisa dilihat kapanpun. Batasan masalah. 1. Sistem ini hanya untuk bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT di Kota Pariaman. 2. Sistem ini hanya mencakup data-data sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT di wilayah hukum Polres Kota Pariaman. 3. Sistem ini mencakup pencatatan laporan polisi tindakan pidana ringan, sedang, dan berat, form pengaduan, surat tanda bukti, laporan surat kehilangan, statistik, tindak kejahatan yang datanya berdasarkan jam dan tanggal kejadian, pengungkapan kasus, rekap laporan tindakan pidana, serta berkala dan data hasil ungkap. Hipotesa. Diduga dengan adanya sistem informasi yang dibuat dapat memudahkan unit SPKT dalam melayani masyarakat dan pembuatan STTLP serta tanda terima lapor polisi di Polres Kota Pariaman. Diduga dengan adanya sistem informasi yang dibuat dapat memudahkan unit SPKT dalam pengolahan data. Diduga dengan sistem informasi yang dibuat dapat memudahkan masyarakat dan pembuatan pengaduan pada unit SPKT. Diduga pengawasan dapat secara langsung dilakukan oleh Kepala Administrasi SPKT dengan melihat laporan yang telah ada pada sistem yang terintegrasi sehingga bisa dilihat kapanpun. Desain output, laporan LP atau laporan polisi. Laporan SKTLK, surat keterangan tanda kehilangan. Laporan STTP, surat tanda terima pemberitahuan. Laporan SKTLK, surat keterangan tanda lapor kehilangan. Desain input. Input login, input formulir pendaftaran, input registrasi, input data petugas, input persyaratan, input data pelaku, input data pertanyaan, input jawaban, input data saksi, input data cakrim, input daftar jaga, input LP atau laporan polisi, input STTP tanda terima pemberitahuan, input SKTLK, bukti pengambilan data. Dah A. Mic-nya mati, A. Mic mati A. Ke batasan masalah tadi, batasan masalah. Ya, jadi di batasan masalah itu kata hanyanya hilangkan ya. Hanya gitu ya. Nah, jangan hanya. Hanya itu kan mengecilkan apa yang Anda buat nanti. Jadi hanyanya dihilangkan. Terus ini sisi informasinya ini ya, apa namanya itu? Sisi informasi kalau kita mengadukan kehilangan gitu ya. Ya. Kehilangan saja ya, bukan mengadukan kejahatan ya. Semuanya A. Semuanya. Jadi pengaduan gitu ya. Pengaduan semuanya pengaduan. Nah, oke, coba lihat di desain semuanya pengaduan A. Ya, coba lihat desain outputnya pengaduan.
Ini laporan pemohon lapor polisi. Ini laporan Nomor LP. surat itu waktu kejadian pelaku kejahatan kriminal saksi tindakan. Oke. Ya. Terus apa lagi? Surat keterangan tanda kalau ini kehilangan ya. Ya. Ini ya yang kurang itu adalah print out per suratnya. Ya. Oh, bersih. Misalnya kan kalau saya kehilangan surat kan saya dikasih surat kan? Iya. Ya. Nah, kalau saya melapor juga tentang kejahatan saya dikasih surat juga. Jadi apa namanya tuh? Coba lihat di bukti pengambilan data. Enggak semuanya kan. Ya, contoh aja. Terus, nah yang kayak gininya. Ini adalah output Anda gitu. Selain laporan-laporan tadi, outputnya adalah lembaran surat ini gitu. Ya. Per surat ya. Per surat laporan. Misalnya ada orang melaporkan kehilangan, itu outputnya di print out ini kan. Terus ada orang yang melaporkan kejahatan. Nah, tentu ada lagi suratnya kan. Ya, kalau yang tadi itu kan baru laporan-laporan. Ya, baru laporan-laporan. Ya. Ya, dan kembali saya ingatkan juga bahwa Anda harus ada interface untuk aktornya ya. Aktornya siapa saja? Ya, apakah masyarakat bisa lihat langsung? Tidak ya. Misalnya admin sama pimpinan berarti ya. Nah, pimpinan bisa lihat laporan seperti apa. Oke ya, itu koreksi buat Anda Sri Yosi. Terima kasih, silakan ditutup. Ya. Terima kasih atas saran dan koreksinya pada AA. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Sri Yosi ya. Ya. Oke, sekarang kita ke Aidil Fitra. Aidil Fitra, silakan siap-siap dulu ya Aidil. Aidil? Siap-siap dulu. Sudah kelihatan, Pak. Ya, sudah kelihatan. Tunggu sebentar Aidil ya, sebentar. Aidil. Oke, sebentar Aidil. Saya mau barusan saya ditelepon oleh pembimbing saya di Malaysia. Saya telepon balik dulu beliau ya, sebentar, takutnya ada yang penting. Sebentar Aidil ya. Iya, Pak.
Okay. So 10 page is okay. Okay, Prof. Thank you very much. Okay. Okay. I must submit again today. Okay. 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 Sir. Okay. 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 I will do it today. Okay. 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 Bye bye. Assalamualaikum. Oke, Aidil sudah join kembali Anda? Aidil, halo? Assalamualaikum. Sudah bisa didengar Aidil? Ya. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Gunawan telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Alat Kesehatan Berbasis Web pada RSUP Jamil Padang. Latar belakang. Saat ini bidang penunjang sangat kesulitan untuk melakukan melakukan pendataan perencanaan alat kesehatan dikarenakan perbedaan nama yang dipahami oleh setiap unit kerja yang berada di lingkungan medik RSUP Jamil Padang, karena masih dilakukan secara pengumpulan dokumen atau manual. Banyaknya alat kesehatan yang dimiliki oleh RSUP Jamil Padang sering mengalami kesulitan dalam pengelolaannya dan memonitor keadaan alat kesehatan yang mudah dibawa-bawa atau mobile saat melakukan pelayanan kepada pasien. Rumusan masalah. Apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah perencanaan alat kesehatan? Apakah dengan sistem informasi ini akan mempermudah manajemen alat kesehatan yang sudah ada? Apakah dengan sistem informasi ini akan mempermudah melacak lokasi alat kesehatan yang mobile? Batasan masalah. Sistem informasi ini digunakan untuk pendataan alat kesehatan yang direncanakan oleh setiap unit kerja yang berada di lingkungan RSUP Jamil Padang. Sistem informasi ini mendata lokasi alat kesehatan berdasarkan ruangan, kategori, dan subkategori sesuai dengan pedoman klasifikasi izin edar alat kesehatan Kementerian Kesehatan. Sistem informasi ini mencatat mutasi dan penghapusan alat kesehatan. Hipotesa. Diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah proses pencarian data informasi alat kesehatan. Diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah proses mutasi alat kesehatan yang mobile. Diduga dengan membuat sistem informasi ini akan mempermudah melacak lokasi alat kesehatan berada. Ini adalah desain output. Yang pertama, laporan user, laporan unit kerja, laporan ruangan, laporan kategori, laporan subkategori, laporan alat kesehatan, laporan usulan alat kesehatan, laporan aset alat kesehatan, laporan mutasi aset, laporan penghapusan aset, dan ini desain input. Pertama, input login, input user, input unit kerja, input ruangan, input kategori, input subkategori, input alat kesehatan, input usulan alat kesehatan, input aset alat kesehatan, input mutasi aset,
input penghapusan aset. Dan ini adalah lampiran datanya, Pak. Baik, sekian dulu. Terima kasih, Pak. Udah, Pak. Kemarin udah saya kasih sih ke Mela. Kurang tahu, coba. Ya, Ideal, ya, sebentar. Ya. Coba lihat rumusan masalahnya. Oke, Anda ini membuat aplikasi berbasis mobile. Hah? Berbasis Apa? Berbasis web. Oh, web, bukan mobile ya? Ya, bukan. Apakah dengan membuat dan merancang informasi ini akan mempermudah perencanaan alat kesehatan? Ya. Apakah dengan informasi ini akan mempermudah manajemen alat kesehatan yang sudah ada? Ya. Apakah dengan informasi ini akan mempermudah melacak lokasi alat kesehatan yang mobile? Maksudnya apa tuh? Itu saya pikir. Mudah berpindah-pindah, Pak. Ya, portabel. Ya. Apakah melacak lokasi alat kesehatan yang yang sering berpindah-pindah. Berarti mau kata mobile-nya mungkin diganti aja ya. Karena itu berbahasa Inggris kan? Iya. Yang mudah dipindah-pindah ya. Mobile-nya dihapus ya, diganti ya. Iya. Ya. Oke, itu tadi saya pikir kok mobile ya. Kok nggak terlihat desain Android-nya gitu. Oke. Ya. Terus oke, udah. Rumus masalah sudah. Desain input outputnya tadi. Oke, tambahan dari saya untuk desain input outputnya coba sama seperti yang lain ya, dikategorikan per aktor ya. Ya, Ideal. Ya, misalnya untuk admin ini input outputnya. Lalu untuk siapa aja nanti aktornya? Ada admin, ada rencananya? Unit kerja, Pak. Unit kerja. Nah, untuk unit kerja ini interface-nya gitu ya. Siapa lagi, pimpinan nggak? Iya. Kalau pimpinan? Untuk sementara dulu, Pak. Hah? Pimpinan itu menggunakan akses admin, Pak. Itu, Pak. Pimpinan sama dengan admin. Iya. Oh. Nanti dibagi lah, Pak, kalau ya kalau pimpinan nggak mungkin lah admin ya. Masa pimpinan yang input? Apalagi di M Jamil. Iya. Pasti harus stop kan gitu. Pimpinan yang lihat report-reportnya aja gitu. Oke lah, jadi yang jelas kesimpulannya untuk desain input output coba dipisahkan ya, mana yang untuk per aktor gitu ya. Oke? Iya. Biar jelas. Oke, terima kasih Aidil, silakan ditutup presentasinya. Baiklah, sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih kritik dan saran dari Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya semua? Saya rasa. Karena Laura tidak hadir kan? Hadir. Hah? Ada? Ada. Halo? Oh, Laura ada. Tadi karena tadi di absen nggak ada. Oke, berarti yang terakhir Laura sekarang. Silakan. Ideal ini dulu Ideal di stop dulu share screen-nya untuk Laura. Ya, terima kasih. Ya, silakan Laura. Izin sambil makan ya.
Belum. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Imam Gunawan yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya. Perkenalkan, nama saya Laura Sepri, nomor BP 1710040. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Informasi Geografis Berbasis Web untuk Pemetaan Situs Geologi di Geopark Sawah Lunto. Latar belakang, yang pertama, pemerintah telah melakukan promosi melalui Facebook dan media sosial, tetapi dinilai belum optimal dalam mempromosikan situs-situs geologi yang ada di Geopark. Hal ini terlihat pada banyaknya wisatawan yang tidak mengetahui adanya situs-situs geologi tersebut di Geopark Sawah Lunto. Yang kedua, belum adanya pemetaan yang rinci mengenai situs tersebut seringkali membuat wisatawan kesulitan dalam menemukan lokasi-lokasi situs geologi yang ada di Geopark Sawah Lunto. Yang ketiga, banyak wisatawan kesulitan dalam menemukan informasi detail terkait dengan situs geologi di Geopark Sawah Lunto. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah dengan membuat sistem informasi ini, wisatawan akan mengetahui tentang adanya atau keberadaan situs-situs geologi di Geopark Sawah Lunto? Yang kedua, apakah sistem informasi ini akan mempermudah wisatawan dalam menemukan lokasi-lokasi situs geologi yang ada di Geopark Sawah Lunto? Yang ketiga, apakah sistem informasi yang dibuat akan mempermudah wisatawan dalam menemukan informasi detail terkait dengan situs geologi di Geopark Sawah Lunto? Batasan masalah. Yang pertama, pembuatan peta pada studi ini mengambil langsung dari Google Maps. Yang kedua, situs-situs geologi yang ada pada sistem sesuai dengan daftar yang didapat dari pihak pemasaran Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Sawah Lunto. Yang ketiga, sistem informasi ini memberikan fasilitas berupa artikel untuk menunjang promosi situs geologi di Geopark Sawah Lunto. Sedikit tambahan, sistem ini juga nanti menampilkan peta agar wisatawan bisa mencari lokasinya. Hipotesa yang pertama, diduga dengan membuat sistem informasi ini, wisatawan akan mengetahui tentang adanya situs-situs geologi di Geopark Sawah Lunto. Yang kedua, diduga dengan sistem informasi ini akan mempermudah wisatawan dalam menemukan lokasi-lokasi situs geologi yang ada di Geopark Sawah Lunto. Yang ketiga, diduga dengan membuat sistem informasi ini akan mempermudah wisatawan dalam menemukan informasi detail terkait dengan situs geologi di Geopark Sawah Lunto. Selanjutnya ini desain outputnya, ini beranda publik. Kemudian ini ada peta. Selanjutnya ada berita dan artikel untuk menunjang promosi. Selanjutnya ada laporan data situs. Kemudian detail data situs. Selanjutnya input, ada form login untuk admin. Kemudian ada form register untuk admin juga. Selanjutnya ada input data situs, form input peta, form input berita dan artikel. Selanjutnya form cetak laporan data situs. Kemudian form kontak us. Ini lampiran pengambilan datanya. Sekian, terima kasih. Oke, Laura, berarti ada dua objek yang mau Anda buat ya. Yang pertama adalah websitenya ya. Iya. Setelah itu website itu mengandung map geografis ya. Oke. Ya, kita mulai dari batasan masalah coba.
Ini A. Oke, batasan masalah ya. Ya. Sorry, batasan masalah. Rumusan dulu. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan membuat sistem informasi ini wisatawan akan mengetahui tentang adanya situs-situs geologi di Geopark Sawalunto? Berarti ini kan dari sisi websitenya ya. Ya. Akan memberikan informasi. Yang kedua, kalau saya tadi lihat, ini yang kedua sama yang ketiga ini apa bedanya ya? Kan sama-sama menemukan lokasi ya? Oh, maksudnya tuh gini, kalau yang kedua ini khusus untuk lokasinya, jadi kebanyakan dari wisatawan tuh sering nanya, ini tempatnya di mana? Ini lokasinya di mana? Kalau yang nomor 3? Kalau yang ketiga, biasanya situs geologi ini sering dijadikan buat edukasi, Jadi informasi detail terkait ini kayak sejarah atau apanya nggak ada gitu, Dan artikel pun jarang yang ngebahas detail tentang sejarah semua yang terkait itu, Oke, baik. Oke, udah ngerti saya. Jadi perbedaannya kalau itu menunjukkan lokasinya ya, ini menunjukkan detail informasi. Oke, coba kita lihat di desainnya. Ada nggak ini lokasinya di mana? Dari output dulu. Oke, outputnya mana outputnya tadi? Coba besarkan. Send output. Ini berandanya. Oke, ini beranda ya. Berita dan artikel. Oke, terus? Petanya. Ini peta ya, jadi peta akan ada di sana. Oke, terus? Dan ada berita sama artikelnya. Terus? Terus ada laporan data situs untuk situs-situsnya. Kemudian ada detailnya. Oke. Berarti nanti ini juga bisa menunjukkan arah ya. Pakai Google Map kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke lah, saya rasa cukup Laura, sudah bagus. Ya, terima kasih. Silakan tutup presentasinya. Mikrofon A nggak hidup, A. Oh ya. Jadi ya itu tadi ya presentasi teman-teman Anda hari ini ya. Silahkan diambil baiknya, dihilangkan yang salahnya ya. Dan nanti kita akan ketemu lagi siang jam 1:30. Ya, terima kasih kepada yang presentasi hari ini. Terima kasih juga kepada yang sudah menghadiri. Jangan lupa di absen di menu chat. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih. Kalau ya sampai ketemu nanti siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.